Di sektor pasar modal, OJK juga tengah menyusun roadmap pasar modal berkelanjutan Indonesia tahun 2026 dan sampai 2030. Ya. Roadmap ini tidak hanya berfokus pada pengembangan produk keuangan berkelanjutan, tetapi juga nantinya akan diarahkan untuk memperkuat fondasi ekosistem pasar modal yang mampu mendukung investasi berkelanjutan secara menyeluruh. Roadmap pasar modal berkelanjutan Indonesia dirancang sebagai living document, ya, yang diimplementasikan melalui 4 pilar utama. Ya. Pilar pertama yaitu memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan. Pilar kedua mendorong pertumbuhan aktivitas pasar modal yang berkelanjutan. Kemudian yang pilar ketiga adalah mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam pasar modal berkelanjutan. Dan yang keempat, memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan. Pilar-pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 15 prioritas untuk menjadi akselerator utama ya, dalam mendorong peningkatan integrasi ESG dalam aktivitas bisnis emiten, penguatan kualitas penguatan keberlanjutan, pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan, penguatan kapasitas seluruh pelaku pasar, serta peningkatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Ya. Visi akhirnya adalah membangun ekosistem pasar modal Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing secara global. Bapak dan Ibu sekalian, namun demikian, keberhasilan transformasi menuju ekonomi berkelanjutan tentu tidak dapat dicapai hanya oleh regulator saja. Ya. Keberhasilan tersebut membutuhkan kolaborasi ya dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di industri pasar modal. Ya. Semakin kuat sinergi yang kita bangun, semakin besar pula peluang Indonesia menjadi salah satu pusat investasi berkelanjutan di kawasan ini. Ya. Untuk itu saya mengundang seluruh mitra pembangunan dan seluruh pemangku kepentingan nasional untuk berkontribusi aktif dalam memajukan pengembangan pasar modal yang berkelanjutan sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Dengan demikian, kontribusi nyata dapat diwujudkan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kutipan ya, dari Larry Pink, Chairman dan CEO dari BlackRock, ya, bahwa purpose is the engine of long-term profitability. Kami percaya dalam konteks Indonesia, sustainability menjadi salah satu cara perusahaan untuk menerjemahkan purpose tersebut ke dalam strategi bisnis yang mampu menciptakan nilai perusahaan secara long term atau jangka panjang. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, kami mengharapkan ya dari OJK, semoga acara ini dapat menjadi sarana strategis ya, untuk meningkatkan pemahaman, readiness, dan awareness terkait dengan inisiatif keberlanjutan ya, yang diperlukan untuk membantu peningkatan kepercayaan pasar modal Indonesia. Mari kita melangkah pada jalan yang sama, mengintegrasikan ya, seluruh upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan untuk tujuan yang sama, demi kepentingan industri pasar modal, kepentingan nasional, dan pada akhirnya untuk kepentingan Indonesia. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sektor pasar modal, OJK juga tengah menyusun roadmap pasar modal berkelanjutan Indonesia tahun 2026 dan sampai 2030. Ya. Roadmap ini tidak hanya berfokus pada pengembangan produk keuangan berkelanjutan, tetapi juga nantinya akan diarahkan untuk memperkuat fondasi ekosistem pasar modal yang mampu mendukung investasi berkelanjutan secara menyeluruh. Roadmap pasar modal berkelanjutan Indonesia dirancang sebagai living document, ya, yang diimplementasikan melalui 4 pilar utama. Ya. Pilar pertama yaitu memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan. Pilar kedua, mendorong pertumbuhan aktivitas pasar modal yang berkelanjutan.
Kemudian yang pilar ketiga adalah mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam pasar modal berkelanjutan. Dan yang keempat, memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan. Pilar-pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 15 prioritas untuk menjadi akselerator utama dalam mendorong peningkatan integrasi ESG dalam aktivitas bisnis emiten, penguatan kualitas penguatan keberlanjutan, pengembangan instrumen pembiayaan berkelanjutan, penguatan kapasitas seluruh pelaku pasar, serta peningkatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Visi akhirnya adalah membangun ekosistem pasar modal Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing secara global. Bapak dan Ibu sekalian, namun demikian, keberhasilan transformasi menuju ekonomi berkelanjutan tentu tidak dapat dicapai hanya oleh regulator saja. Keberhasilan tersebut membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di industri pasar modal. Semakin kuat sinergi yang kita bangun, semakin besar pula peluang Indonesia menjadi salah satu pusat investasi berkelanjutan di kawasan ini. Untuk itu saya mengundang seluruh mitra pembangunan dan seluruh pemangku kepentingan nasional untuk berkontribusi aktif dalam memajukan pengembangan pasar modal yang berkelanjutan sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Dengan demikian, kontribusi nyata dapat diwujudkan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kutipan dari Larry Pink, Chairman dan CEO dari BlackRock, bahwa purpose is the engine of long-term profitability. Kami percaya dalam konteks Indonesia, sustainability menjadi salah satu cara perusahaan untuk menerjemahkan purpose tersebut ke dalam strategi bisnis yang mampu menciptakan nilai perusahaan secara long term atau jangka panjang. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia, kami mengharapkan dari OJK, semoga acara ini dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan pemahaman, readiness dan awareness terkait dengan inisiatif keberlanjutan yang diperlukan untuk membantu peningkatan kepercayaan pasar modal Indonesia. Mari kita melangkah pada jalan yang sama, mengintegrasikan seluruh upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan untuk tujuan yang sama, demi kepentingan industri pasar modal, kepentingan nasional, dan pada akhirnya untuk kepentingan Indonesia. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.